Terima kasih Pak Prabu. Ini bisa didengar dengan baik Pak Prabu? Siap, ya bisa. Bisa Pak ya, oke. Lanjut Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat malam wabarakatuh. teman-teman semua. Ya, hari ini inti dari Zoom ini adalah kita ingin mendengarkan penjelasan dari Pak Manajer kita yaitu Pak Yayan, ya, sehingga nanti dengan penjelasan yang beliau sampaikan kita lebih mantap lagi untuk kedepannya. Ya, dari sisi manajemen saya hanya ingin meyakinkan teman-teman bahwa kita di manajemen sungguh-sungguh bekerja untuk ini, ya, siang dan malam untuk kebaikan kita bersama. Bahkan pada saat ini pun saya Zoom ini masih di kantor, ya, karena tadi mau jalan tanggung, ya ini masih di kantor karena kebetulan hari ini yang teman-teman yang datang ke kantor itu ada beberapa kloter, gitu ya. Itu saja yang ingin saya sampaikan, bahwa kita di manajemen sangat antusias, sangat bersemangat, penuh dengan keyakinan melanjutkan pekerjaan ini, ya, dan dari segala hal, ya, termasuk untuk urusan yang hubungannya dengan regulator dan lain. Kebetulan kita punya bapaknya banyak ini, ya, termasuk dari Ventes juga dan bapak-bapak yang lain, ya. Tapi walaupun begitu kita akan ikut, kita akan patuh semuanya, kita akan jalankan sebagaimana yang diarahkan dan diberikan petunjuk kepada kita, ya. Jadi begitu aja sambutan dari saya untuk teman-teman semua. Untuk selanjutnya nanti kita dengarkan penjelasan dari Pak Yayan selaku Pak Manajer kita. Demikian Pak Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Teddy atas pencerahan yang diberikan kepada kita semua. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita meminta atau memberikan waktu ke Pak Yayan, saya ingin melaporkan kepada teman-teman semua bahwa malam hari ini peserta Zoom yang hadir itu sudah tembus 825 ya. Dan ini adalah jumlah yang sangat signifikan dan kami sampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang sangat positif kepada semua teman-teman mitra, baik itu dari grup Abah Karim ya, baik itu dari grup Pak Ari Winar, Ari Lim, dan dari grup Ibu Shirley, grup Pak Bagindo, terus grup saya juga, grup Prabu Support, dari grupnya Mbah Sarmin, terus dari grupnya Pak Awe ya. Jadi alhamdulillah pada malam hari ini saya berkeyakinan grup kita sudah komplit mewakili dari grup kita masing-masing. Sehingga harapan kita semua adalah apa yang disampaikan oleh Pak Yayan Sofian nanti itu bisa kita distribusikan informasinya kepada grup internal kita masing-masing. Karena pada malam hari ini dari sekian ratus peserta yang hadir ini, saya berkeyakinan ini mewakili kita semua dari berbagai daerah yang tersebar di seluruh Nusantara ya Bapak Ibu sekalian. Oke Bapak Ibu sekalian, untuk selanjutnya kami berikan waktu dan kami mohon pencerahan dan penjelasan dari Pak Yayan Sofian selaku Pak Manajer kita. Harapan kita nantinya adalah Pak Yayan Sofian selalu diberikan kesehatan dan diberikan ketenangan secara psikologis sehingga bisa menjalankan proses trading secara baik dan memberikan yang terbaik kepada kita semua. Dan kita semua pun juga senantiasa diberikan kesehatan fisik maupun kesehatan psikologis sehingga kita selalu berpikir positif dan produktif. Untuk itu waktu kami serahkan ke Pak Yayan. Sepenuhnya kami serahkan ke Pak Yayan. Terima kasih. Silakan Pak Yayan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berarti jelas suara saya ya. Terima kasih Pak Prabu. Alhamdulillah teman-teman semua, hari ini, malam ini kita bisa silaturahmi lagi, tatap muka lagi, ya kan. Pak Teddy, kangen juga kita berapa bulan
kita tidak jumpo, ya. Terima kasih teman-teman semua, para leader, Pak Karim, dan teman-teman leader semua yang sudah hadir ya, mewakili grupnya masing-masing. Memang penting malam ini kita adakan Zoom meeting dengan tujuan, yaitu tadi seperti Pak Prabu sampaikan, jangan sampai membiarkan, apa tadi Pak Prabu, paradigma kita menyebar. Apa namanya tadi? Imajinasi liar. Itu bahasanya Pak Prabu ini luar biasa, ya kan? Imajinasi liar ini bahaya, sungguh bahaya. Dan saya sangat setuju. Malam ini kita adakan Zoom meeting, dan mohon maaf sebelumnya malam minggu kemarin ya, saya nggak bisa ikut hadir di Zoom meetingnya karena memang ya alasannya cuma satu, Sofyan juga masih manusia, butuh hiburan gitu. Ya kan gitu ya. Abah Karim masih riwayat. Oke. Kita mohon maaf ya, memang kondisi saya tidak sebaik Pak Prabu ya dalam penyampaian, jadi harus ada sedikit gurauan biar tidak galau menghadapi chart kan begitu ya. Oke, jadi intinya adalah malam ini sebetulnya malam yang memang sangat dinantikan, khususnya untuk saya pribadi bisa bicara dengan teman-teman semua, walaupun tidak seluruh member EA50 bisa hadir di malam ini. Tapi insya Allah ini yang teman-teman dari berapa tadi 800 sekian sudah mewakili teman-teman yang lain. Jadi terkait bagaimana bisnis kita ini bisa berkembang jauh lebih hebat, lebih kuat, begitu ya. Ternyata step by step yang sekarang kita jalani ini memang menunjukkan ke arah yang lebih positif daripada sebelumnya. Jadi sangat dimaklum mungkin kalau teman-teman mau maklum ya. Perjalanan kita itu selalu belajar. Karena trading juga sama, tidak ada master trader tuh sebenarnya hanya bahasa aja, sebenarnya tidak ada juaranya trading tuh nggak ada. Yang ada adalah selalu belajar dalam setiap pergerakan harga, dalam setiap kondisi trading dan lain segala macamnya. Nah, malam ini ternyata dari 8 bulan tadi kurang lebih kita belajar sama-sama membangun bisnis di E50 itu mendapatkan banyak pelajaran teman-teman. Setuju ya? Pelajarannya apa sih? Niat awal dari sistem yang dibangun Pak Teddy bersama saya, bersama Pak Fahmi, saya juga kangen ini, lupa Pak Fahmi, apa kabar? Semoga bisa nonton kita hari ini, nonton bareng. Jadi yang kita bangun adalah tujuannya bagaimana membuat sebuah solusi tanpa harus membiarkan rekan-rekan mitra kita, trader, itu atau member ya, itu galau dalam kondisi trading sebetulnya. Karena pengalaman di lapangan sebelum kita memulai bisnis ini ada beberapa analisa bisnis tentunya terkait trading dan emosional yang ada saat kita menjalankan bisnis trading. Nah, akhirnya kami mengambil, ini saya cerita dari awal, sekilas dari awal supaya nanti masuk ke poin intinya gitu ya. Jadi yang kita harapkan adalah sebetulnya bagaimana teman-teman bisa nyaman, bisa nikmat, benar-benar menghasilkan profit dari trading tanpa harus ikut stres di bisnis trading gitu. Tujuan baiknya adalah itu, tujuan mulianya adalah itu gitu. Dan alhamdulillah memang selama 8 bulan ini sudah banyak ya teman-teman semua membuktikan lah hasilnya ya, bisa kita sama-sama nikmati hasilnya gitu kan, yang semoga yang sudah punya, yang kemarin punya utang sudah lunas utangnya kan begitu ya, dan lainnya segala macamnya lah. Apalagi kalau Pak Karim kan mobilnya juga kapan saya mau diajakkan gitu. Gitu. Nah, itu sebuah bukti tentunya. Hanya saja ternyata dari 8 bulan perjalanan bisnis kita ini tidak selalu itu semua mulus, tidak. Tapi seperti yang tadi saya sampaikan bahwa selama 8 bulan ini ternyata kita disuguhkan berbagai jenis pengalaman yang memang itu sangat berharga, khususnya buat saya pribadi, gitu ya. Saya juga nggak tahu, dengar info katanya beberapa jenis ratusan robot yang scam apa segala macam gitu ya. Nah, ditambah lagi dengan kondisi kita yang sekarang ada pembatasan WD, ada ini, ada itu gitu ya. Mungkin saja akan terjadi imajinasi liar tadi di pikiran kita masing-masing ya, dengan berbagai pengalaman yang kita lihat di lapangan gitu ya. Atau mungkin juga sebagian dari teman-teman juga mengalami gitu ya dari yang sudah scam-scam. Nah, tapi ternyata malam ini kita sudah final, kita sudah ketemu satu solusi hebat yang ternyata yaitu tadi, Vantage itu rekanan kita ini tidak hanya sekedar mereka sebagai broker, tapi mereka juga punya kepentingan bagaimana kita ini bisa kerjasama panjang, long term, sehingga saling mengamankan satu sama lain. Nah,
kesimpulannya adalah kita harus mulai sebuah perubahan besar demi kita ke depan agar lebih baik lagi, ya kan, sesuai regulasi yang ada, dan memang bisnis kita bisa dibikin panjang sesuai harapan kita masing-masing. Kita udah capek bisnis kanan kiri ganti lagi, join lagi, ya kan, gerintis lagi, Abah Karim roadshow lagi, gitunya. Pusing ya bah, gitunya. Nah, ini ada solusi terbaik ternyata. Dari beberapa kali kita membuat sebuah regulasi baru lagi, tujuannya adalah ke arah positif. Nah, apa solusinya? Yang pertama adalah kita sekarang ini bisnis trading forex. Nah, trading forex adalah bisnis yang punya potensi profitnya begitu luar biasa, tapi ternyata di balik profit yang luar biasa itu juga ada sebuah resiko yang luar biasa menanti kita, betul ya? Nah, itu semua kita sudah pahami. Selama 8 bulan ini, teman-teman tidak pernah merasakan resiko sedikit pun. Betul ya? Yang sudah WD modal plus profit, yang sudah close account, yang baru WD profit, itu mereka sudah benar-benar menikmati profit tanpa resiko di belakangnya. Tanpa floating yang dibebankan ketika kita melakukan WD. Itu bahasa dari Pak Prabu tadi. Itu maksud saya. Nah, ternyata itu adalah hal positif, hal baik, hal luar biasa yang sudah kita alami ya selama 8 bulan. Tapi ternyata itu juga menabung sebuah masalah besar ternyata. Menabung sebuah masalah besar yang itu menjadi tugas secara keseluruhan, jadi tanggung jawab saya. Jadi beban floating itu selama 8 bulan ini dibebankan kepada saya sebagai trader. Nah, bukan saya tidak sanggup, bukan saya merasa pesimis dengan keadaan, bukan. Tapi ternyata setelah saya ukur dan melihat kondisi market saat ini, ada yang scam, ada yang apa, yang akhirnya membuat kita menjadi khawatir, ya kan, galau, imajinasi liar, dan lain-lain, ya kan. Pak Prabu nih jago berimajinasi, ya kan, apalagi Pak Teddy imajinasinya makin liar. Ya kan. Nah, ternyata itu kita harus segera cut kondisi itu, gitu. Dengan cara bagaimana? Jadi tabungan floating selama 8 bulan ini ternyata ya alhamdulillah ya, karena kita tidak menggunakan robot yang banyak orang lain pakai di bisnis sebelah. Robotnya ini bisa ngobrol, bisa begini gitu kan ya. Jadi bisa menganalisa kondisi gitu. Ini robot nih. Gitu. Nah, jadi kondisinya adalah kita akan mulai menikmati resiko trading, ya. Maksud saya bukannya menikmati resiko trading itu bukan semua beban analisa, beban apa segala macam dibebankan kepada member, tidak. Tapi mulai bulan depan kita akan berlakukan bagaimana resiko trading itu teman-teman juga bisa menikmati. Tidak hanya saya gitu. Saya udah kurus loh, masa saya makan resiko terus, ya kan? Liur tuh, ya kan? Gitu. Jadi di bulan depan teman-teman ketika WD semuanya, kita bukan bicara WD dulu. Teman-teman akan melihat bagaimana trading berjalan setiap hari, ya. Di situ akan memancing emosional teman-teman juga, mental teman-teman juga, mungkin akan saya bawa ke arah sana. Karena nanti setelah ini saya buka, maka teman-teman setiap hari, mungkin setiap jam, itu akan melihat perubahan margin yang fluktuatif. Misalkan contoh ada rekan kita deposit 10.000 gitu ya, pagi-pagi dia lihat masih 10.000, ya kan. Ada di situ ada trade resultnya yang sedang berjalannya berapa, oh udah hijau, misalkan ada $1.000 gitu ya, tiba-tiba sejam berikutnya jadi merah, jadi 5.000 gitu, ya kan. Yang akan mengalami seperti itu. Bulan depan itu teman-teman akan saya ajak di situ, ya, biar kita sama-sama belajar mengontrol emosional. Caranya cuma satu, abaikan itu, anggap itu sebuah tontonan, jangan masuk ke dalam hati, jangan terlalu masuk ke dalam pikiran. Berapapun banyaknya uang teman-teman yang dijoinkan di bisnis 50, ketika sistem open float ini dibuka, ya, tujuannya adalah agar teman-teman paham bisnis kita ini ternyata itu trading berjamaah. Kan konsepnya gitu dari awal ya, trading berjamaah. Nah, sehingga tapi ternyata ketika kita bikin konsep trading berjamaah, ini WD-nya agak kurang adil gitu. Kenapa? Karena yang sudah WD
dan yang belum WD, ini yang sudah WD itu sudah menang dalam kondisi, kalau bahasa simpelnya mungkin menang tanpa ada floating yang dibebankan, ya kan? Tapi yang belum WD ini masih dibebankan oleh floating, gitu. Nah, bayangkan selama 8 bulan berapa nilainya udah jutaan. Nanti saya buka berapa total profit yang sudah kita capai, ya kan? Tapi ternyata karena profit itu tidak pernah mengurangi resiko yang ada di setiap akun, akhirnya menjadi tumpukan floating. Nah, saya baru merasa berat itu, bukan berat ya, saya baru merasa terpikir, wah ini kalau saya biarkan terus akan terjadi sebuah tabungan yang jadi floating gunung gitu ya kan, jadi menggunung banget. Nah, ini menjadi sebuah risiko. Gitu, akhirnya saya ambil keputusan, oke, kalau gitu kita akan open float ya, floatingnya berapapun semua member akan tahu dengan resiko tadi. Dia akan kita ajak kepada dinamisnya nanti kondisi akun mereka. Tiap hari, tiap jam mungkin setiap saya mulai trading itu udah mulai ada fluktuasi di situ. Emosional kita akan sama-sama merasakan. Jadi sekarang mau Sofia nungkul, anu pusing teh gitunya, teman-teman juga mungkin nanti akan merasakan. Begitu ya, Bu ya. Gitu kira-kira. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, setelah teman-teman melihat akun teman-teman nanti tiba-tiba kok ada minusnya nih, kelihatan nih ada $1.000. Jumlah minusnya nanti akan beda-beda, jumlah floatingnya. Floating itu ada floating profit dan ada floating minus, ya. Nah, kita selalu akan disuguhkan dengan floating minus, teman-teman. Kenapa? Karena saya tidak trading di satu pair. Saya trading di 8 sampai 9 pair sekaligus untuk mendapatkan profit, target profit tadi. Nah, sehingga floating minus akan terus terjadi, ya. Kalau yang ini udah profit, yang ini belum. Ini profit, ini belum, begitu terus. Dan itu akan tergambar di akun masing-masing berdasarkan balance masing-masing, akumulasi pengalinya itu akan terjadi floating minus yang kadang naik, kadang turun lagi, kadang naik lagi, begitu terus saldo teman-teman. Nah, itu akan menjadi rumus. Jadi kalau misalkan hari ini depositnya teman-teman ada 10.000, ada floating di sana misalkan $1.000, depositnya 1.000, ada floating $1.000, berarti anggap 10% floating. Contoh ya. Ini yang sesi yang kedua. Semoga tadi teman-teman bisa paham ya. Yang pertama kita akan suguhkan floatingnya terlihat di akun masing-masing. Nah, yang kedua ini menjadi acuan teman-teman. Acuan teman-teman ketika melakukan WD ya, dengan ada minus floating di situ $1.000 atau anggaplah 10% dari balance yang teman-teman awal deposit tadi 10.000. Misalkan total profit yang sudah di close profitnya sudah diambil misalkan $1.000 juga gitu ya. Berarti total balance nanti sudah ada 11.000. Nah, dari 11.000 ini ternyata masih ada floating minus 1.000. Paham ya? Floating minusnya 1.000 gitu. Nah, ketika teman-teman WD $1.000 dari 10.000 ini, maka $1.000 ini akan membawa lotnya sendiri. Yang lagi open WD, yang lagi open float tadi $1.000 itu akan keluar 10%. Jadi nanti teman-teman akan minus $100 gitu. Paham maksudnya kira-kira ya? Semoga saya nggak paham aja. Jadi ketika teman-teman WD dalam kondisi floating minus, itu pasti akan dibebankan juga minusnya. Tapi tidak semua yang ada di situ, misalkan tadi $1.000 akan kepotong juga jadi minus $1.000, bukan. Tapi berdasarkan jumlah WD teman-teman. Nah, kalau teman-teman WD-nya 10.000 semua, maka yang floating minus tadi ya otomatis akan kepotong semua. Tapi kalau WD-nya cuma 1.000 misalkan, atau 10%-nya, maka floating minusnya tadi juga akan berkurang 10% lagi. Gitu. Nah, dampak positifnya apa? Dampak positifnya tidak akan pernah terjadi tabungan floating. Dampak positifnya. Ya. Jadi kalau saya bikin manajemennya misalkan maksimal floating adalah 20% atau maksimal drawdown-nya adalah 20% contohnya misalkan ya. Nah, itu akan stabil di 20% terus. Berapapun teman-teman nanti WD, mau modalnya doang kayak, atau modal plus profit kayak, atau profitnya doang kayak, tidak akan pernah menambah floating yang ada. Karena selalu akan keluar juga bersama dengan persentase nilai jumlah WD yang teman-teman lakukan. Itu sebetulnya. Nah, ini yang akan kita berlakukan di bulan depan. Gitu rencananya. Nah, kemudian kenapa ini harus dilakukan? Ya, udah jelas kalau tadi teman-teman simak bahwa kalau kita WD tidak dipotong floating minusnya, ya
maka yang 10% tadi akan menjadi tabungan saya tuh. Saya harus menambah kerjaan lagi untuk menambah menutupi floating yang teman-teman sudah WD gitu. Ya, bisa dimaksud ya di situ ya, bisa dipahami ya. Nah, itu 2 poin penting yang malam ini yang kita dapatkan selama perjalanan bisnis kita selama 8 bulan lebih gitu. Ini pelajaran berharga buat kita, khususnya buat saya pribadi. Ternyata kalau ini tidak dilakukan, ya resiko kita akan semakin besar. Kenapa? Karena jumlah WD yang sekarang sudah terus menumpuk, ya kan? Yang terus menumpuk ini otomatis kan bersamaan numpuknya juga nanti floating yang lain, tabungan-tabungan yang kalau yang sekarang kita WD approve semua gitu ya. Oh Pak, approve ya, yang punya saya approve. Bisa aja kita approve sekarang. Tapi mari kita kalikan tuh tabungan floating tadi. Masing-masing 10% dari jumlah WD. Itu akan masuk terus ke ke tabungan floating. Yang tabungan floating ini harus mau bagaimanapun saya harus selesaikan tugas floating ini menjadi profit. Begitu kan? Nah, teman-teman bisa bayangkan bagaimana pekerjaan saya selama 24 jam kurang lebih ya setiap Senin sampai Jumat untuk menutupi floating yang teman-teman selalu WD tiap hari gitu. Sedangkan satu sisi lagi saya harus memberikan sebuah profit minimal 1% per hari tadi kan yang ditargetkan di kita gitu. Nah, itu bukan saya pesimis, saya tetap optimis, tapi saya minta kebijakan kepada teman-teman biar bisnis kita juga panjang dan saling menikmati. Ya mungkin di bulan depan akan kita berlakukan open float ini gitu. Jadi kita akan menikmati resiko sama-sama, ya kan? Ketika kita WD, lihat resiko yang sedang terjadi. Kalau kita lagi open floatnya misalkan ada 10%, ya sudah, berarti kita WD-nya juga jangan banyak-banyak supaya apa? Floatingnya nggak berkurang banyak juga ke kitanya gitu ya gitu. Jadi kita bisa mengukur sendiri gitu mau berapa jumlah WD kita. Nah, ternyata aturan itu sudah sesuai dengan aturan yang ada di broker kita di Vantage, bahwa Vantage tidak pernah membatasi maksimal WD mingguan sekian nggak pernah. Batasnya adalah jumlah akun kita berapa, di situ ada balance berapa, itu yang boleh di WD. Nah, yang nggak boleh itu akunnya cuma ada $10, WD-nya $100.000. Nah, itu nggak boleh. Dan nggak akan bisa. Itu kira-kira teman-teman ya. Jadi poin yang akan kita ambil adalah insya Allah bulan depan ini akan kita mulai open float-kan. Cuman untuk bisa masuk ke situ, ini ada satu langkah besar yang harus kita sepakati bersama. Nah, minum dulu. Nah, Mbak Karim kopinya mana, Bah? Ada. Siap. Oke, mangga silakan ngopi dulu. Nah, jadi ada satu langkah besar yang akan kita ambil maksimal 1 bulan ini. Saya sudah sampaikan ke Pak Teddy bahwa Pak Teddy, saya minta izin kalau seandainya diberlakukan 1 bulan lagi saja, berikan waktu ke saya untuk bagaimana tabungan floating ini saya selesaikan. Ya, sehingga nanti ketika open float diberlakukan, teman-teman sudah berada di posisi safe, bukan posisi rawan. Ya, rawan dalam arti dengan floating yang sudah di atas 50%. Nah, ini saya buka begini aja entah nih, otaknya udah kemana-mana nih, imajinasi liar. Waduh, floatingnya udah 50% dan segala macamnya. Padahal itu adalah profit yang sudah teman-teman dapat lebih, kayaknya ya mau merosot, nyon. Ini ada kursinya merosot, maaf iklan dulu sedikit. Nah, merosot juga nggak tahu. Jadi, kalau sekarang saya berlakukan, bisa aja sebetulnya sekarang saya open kan trading ini langsung open float gitu ya. Saya ajukan ke Vantage, oke Pak, kita buka sekarang. Nah, tapi saya belum yakin mental teman-teman semuanya sudah siap untuk melihat itu gitu. Karena bayangkan, tabungan floating 8 bulan ke belakang ini masih numpuk di satu akun. Ya kan? Kalau tiba-tiba dilihat sama teman-teman, aduh kok 50%, aduh kok 30%, aduh kok 60% misalkan begitu ya. Apa yang terjadi? Saya yakin teman-teman mungkin sebagian siap dengan kondisi itu, melihat akun masing-masing seperti apa, naik turunnya, ya kan? Tapi sebagian mungkin belum siap. Nah, maka dari itu harapan saya adalah 1 bulan ini, tolong berikan waktu ke saya, kepada manajemen, untuk menyelesaikan tabungan floating. Ya, menyelesaikan tabungan floating yang sudah kita tabung selama 8 bulan, ya, itu
setelah itu selesai, maka kita akan open floating. Kita akan open floating. Gitu. Jadi berapapun setelah itu, berapapun teman-teman mau WD modal kah, mau WD profit dan lain itu silahkan. Tujuannya apa sih ini diberlakukan? Ada banyak hal positif, ada banyak yang menggoreng kita di luaran sana, ya bahwa kita adalah apa segala macam. Dengan jawaban ini sebetulnya sudah menjawab semuanya, bahwa kita adalah real trading, bahwa kita adalah tidak ada pembatasan WD apa segala macam gitu. Tidak ada regulasi di luar ketentuan broker yang ada saat ini gitu ya. Nah, tujuannya hanya itu sebetulnya. Nah, mungkin itu Pak Prabu, semoga bisa tersimpulkan dengan baik ya. Mohon maaf mungkin bahasa saya agak sedikit kurang bisa dipahami atau bagaimana, tapi tujuannya adalah hanya satu. Bisnis kita ini harus panjang, ya kan? Nah, resiko juga ternyata tidak bisa dibebankan kepada salah satu pihak karena resiko bisnis trading ini cukup luar biasa. Resiko untuk kaya mendadaknya juga banyak gitu ya. Nah, itu juga harus kita bagikan bersama-sama. Gitu. Harapannya pelajaran kita selama 8 bulan ini itu lebih mendewasakan bisnis kita ya kan dan lebih menyempurnakan sistem yang ada di bisnis kita ini gitu. Mungkin begitu, saya yakin dari 800 lebih peserta ini juga banyak trader yang saya yakin mereka juga paham ketika saat ini ada floating 10% dan dilakukan WD, artinya balance-nya akan berkurang, maka yang akan nambah adalah floating-nya. Begitu ya. Jadi izinkan kami manajemen untuk merubah mengembalikan menghilangkan tabungan floating ini. Setelah itu baru kita akan open float dan disitulah bisnis trading yang sesungguhnya. Teman-teman bisa melihat berapa profit, teman-teman bisa melihat berapa floating, ya kan, teman-teman bisa melihat berapa loss-nya, berapa jumlah profit yang sudah di-cut-nya dan lain segala macamnya. Begitu Pak Prabu. Terima kasih teman-teman semua. Mohon maaf ini kebetulan jam berapa sih? Oke, 3 menit lagi news mulai rilis. Jadi mohon maaf saya izin tidak ikut lanjut sampai tuntas meeting ini, tapi semoga apa yang disampaikan malam ini itu saya yakin teman-teman juga bisa paham. Hanya satu tujuan, yaitu adalah bisnis kita supaya lebih panjang, ya, bisa lebih bermanfaat untuk banyak orang dan kita bisa terus-terusan berbagi daripada hasil profit yang kita dapatkan. Oke, mungkin begitu. Terima kasih semuanya. Mohon izin 3 menit lagi, ya 3 menit lagi. 3 menit lagi. Pak Tulis. Pak Yayan mau mungkin sebelum Pak Yayan pamit, mungkin ada beberapa pertanyaan singkat yang ingin saya tanyakan mewakili teman-teman yang sudah menyampaikan ke saya. Oke, yang pertama, 3 menit ya, Pak Prabu ya. Ya. Siap. Jadi untuk posisi PAM 1 itu kira-kira masih membutuhkan berapa tambahan equity sehingga nanti profit share itu nanti bisa dibuka. Oke. Kalau kemarin dari Pak Teddy sudah saya sampaikan sebetulnya kurang lebih sekitar 2 juta tuh sudah kita bisa open ini lagi. Apa namanya? Open share profit ya. Fee, performance fee ya, performance fee namanya. Itu 2 jutaan lagi Pak Prabu. Karena sekarang balance yang sekarang ada di PAM 1 itu kurang lebih sekitar 19 juta. Gitu Pak Prabu. Oh ya, jadi sekitar 3 juta ya Pak ya? Sekitar ya. 2 sampai 3 juta, 3 juta lebih cepat. Oke, siap ya Pak ya. Oke Pak Yayan, terima kasih. Siap, jadi baik, karena terima Pak kasih sama-sama. Terbatas untuk trading ya, nanti silahkan Pak Yayan kalau undur diri, nanti kita akan lanjutkan bersama dengan Pak Dirut ya Pak ya. Dan harapan kita Pak Yayan tetap jaga kesehatan, jaga psikologis, karena bagaimanapun juga program WA50 ini tradingnya, jantungnya ada di Pak Yayan. Jadi kita selalu berdoa untuk kesehatan Pak Yayan ya. Amin, amin. Baik, terima kasih. Izin pamit Pak Teddy dan teman-teman yang lain. Terima kasih banyak. Siap, Selamat malam, sukses selalu. Ya. Bang sahabat anti galau nama dia. Ya, Pak Karim, matur nuwun. Siap, sukses ya. Mohon izin Pak Prabu, terima kasih.
Assalamualaikum Siapa? warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman sekalian, apa yang disampaikan Pak Yayan bisa saya simpulkan atau saya garis bawahi. Ada beberapa hal yang sangat prinsip yang Pak Yayan sampaikan. Yang pertama adalah Pak Yayan meminta waktu 1 bulan kepada kita semua untuk memperbaiki posisi floating atau menyelesaikan tabungan floating selama 8 bulan. Sehingga pada saat regulasi baru itu diberlakukan nantinya dari pihak Fintech, posisi floating itu dalam posisi yang aman. Terus yang kedua, tanggungan floating akan dibebankan kepada semua mitra pada saat mitra melakukan WD di saat posisi trading itu dalam posisi floating minus. Dan secara teknis tadi sudah disampaikan oleh Pak Yayan, seperti apa misalnya kalau kita punya deposit 10.000 atau punya balance 10.000, posisi floating 10%, dan di saat kita melakukan WD $1.000, berarti otomatis balance kita berkurangnya 1.100, karena 1.000 yang kita WD plus 10% dari 1.000 adalah 100. Nah, jadi sehingga nanti betul-betul pada saat kita melakukan WD nantinya, itu kita juga bisa jeli dan kontrolnya ada pada kita sendiri, karena kita toh masih bisa menyaksikan posisi floating itu secara terbuka yang menu atau fasilitasnya di PAM kabinet kita sedang dalam persiapan atau disiapkan oleh pihak Fintech. Jadi yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, tadi kita sudah dengarkan apa yang Pak Yayan sampaikan, bahwa posisi PAM 1 untuk dibukanya kembali profit share ya karena ini kaitannya dengan bonus generasi, itu masih membutuhkan equity antara 2 sampai 3 juta. Jadi sebenarnya ini juga tidak terlalu besar ya teman-teman. Mudah-mudahan kita semua dari perwakilan grup ini nanti bisa bersinergi secara produktif untuk menghasilkan omset tersebut, sehingga posisi equity di PAM 1 bisa sesuai yang diharapkan oleh Pak Sofyan. Saya kira demikian teman-teman sekalian apa yang Pak Yayan sampaikan tadi yang bisa saya simpulkan, dan kembali kita waktu bersama dengan lagi ya selaku dirut, mungkin masih ada tambahan dan pencerahan dari Pak Teddy.